memuji atas Allah daripada bahwa adalah bagi dirinya itu syukur dan membimbangkan akan dia oleh hak Allah Ta'ala daripada bahwa adalah untuk bahagian dirinya itu mengingat Allah. Telah kita ketahui tentang i'tiqad bahwasanya apa yang berlaku di alam ini semuanya perbuatan Tuhan. Sama ada ikhtiar bagi kita atau ittirar. Maka dalam ilmiah kita tiap-tiap hari ada yang diperintahkan supaya kita menilik usaha saja, jangan menilik perbuatan Tuhan. Seperti jatuh kepada amal maksiat, maka tiliklah usaha supaya kita mengaku kesalahan dan segera bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Dan jika pekerjaan yang kebaikan seperti amal sembahyang, maka hendaklah kita tilik bahwa terlaksananya amal itu adalah kehendak dan kuasa Tuhan yang berlaku atas diri kita, supaya barang yang merusak amal dapat terhindar seperti riya dan ujub. Kita tak mau bermegah dengan membanggakan kepunyaan orang lain. Maka tiap-tiap orang mukmin yang sempurna, ia tiada memandang lagi usahanya, hanya perbuatan Tuhanlah yang dipandangnya, sambil memujinya. Dan pula ia mengerjakan amal ibadah itu semata-mata menunaikan hak ketuhanan Allah, dan selaku mengaku hak kehambaannya. Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwadan aw yaqlubu minhu gharadan fa innal muhibba may yabzalu laka laisal muhibbu man tabzalu lahu. Tiadalah orang yang cinta itu mengharap-harap pemberian daripada orang yang dicintainya atau menuntut faedah daripadanya. Maka sesungguhnya orang yang cinta itu ialah orang yang mau kurban untukmu. Bukanlah orang yang cinta itu yang engkau kurban untuknya. Makam mahabbah ini lebih tinggi daripada makam raja. Arti raja ialah mengharap-harap pembalasan. Jika ia beramal mengharap-harap daripada Allah supaya amalnya itu diterimanya dan mendapat balasan daripadanya, arti mahabbah ialah cinta dan kasih. Orang yang di makam ini jika ia beramal, ia tidak mengharap balasan apa-apa daripada Tuhannya, maka mahabbah. Atau maksud yang lain yang mendatangkan faedah baginya. Maka kita berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka. Minta cinta Allah, kecintaan Allah. Karena cinta yang sebenarnya itu menghadapkan hati dan sepenuh jiwa kepada orang yang dicintainya. Tak ada lagi ingatannya selain daripadanya. Ia bersedia mengorbankan apa yang ada padanya untuk kekasihnya. Laula ma yadinun nufusi ma tahaqqaqa sayrus sairina idla masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiha rihlatuka
qat'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha uslatuka. Jika tiada lapangan nafsu, lapang nafsu, niscaya tiada tergemar perjalanan orang yang berjalan, karena tiada ada jarak antaramu dan antaranya, sehingga kendaraanmu melaluinya, dan tak ada pula penghalang antaramu dan antaranya, sehingga kesampaianmu menghapusnya. Hawa nafsu itu diumpamakan oleh musannif seperti lapangan yang luas tempat berpacu kuda. Demikian pula nafsu itu dapat mengidarinya pada segala apa yang diingininya, maka terbintinglah jalan untuk menuju kepada Tuhan. Padahal antara kita dengan Tuhan itu tak ada jarak atau barang yang memutusnya. Tetapi karena ada nafsu tadi itu yang menghalanginya. Seperti telah kita sebutkan disebutkan itu dengan kita lebih hampir daripada diri kita. Dia itu dengan kita itu dia Tuhan nih. Dengan kita itu lebih hampir daripada diri kita. Maka jika sekiranya tak ada keinginan nafsu, tidak perlulah kita menjalani lorong untuk menuju kepada Allah dan berhampir kepadanya. Manusia memang diberi nafsu. Kata Abu Madin, Allahu a'lam bishawab. Tauhid pula. Al-Fatihah. Dua dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Semua qala. Halaman 38. Pertengahan. Syahdan selanjutnya 38. Bermula syahdan, bermula kaifiyat, cara. Ini tinggi nih pembicaranya. Nah, kita belajar aja dulu. Yang penting kita ada aja Tuhan memberi perasaan. Ujar guru. Syahdan bermula kaifiyat mengesahkan Allah Ta'ala pada af'al, yaitu bahwa engkau pandang dengan mata hatimu dan mata kepalamu dengan i'tiqad, keyakinan yang putusnya jazam itu bahasa Banjarnya ragapapan. I'tiqad yang putus bahwasanya sekalian perbuatan yang berlaku di dalam alam, sama ada perbuatan yang baik seperti iman dan taat, atau perbuatan yang jahat seperti kafir dan maksiat, dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya, dan sama ada perbuatan mubasyarah atau perbuatan tawallat. Mubasyarah itu bersengaja, tawallat itu ada bersengaja. Nah, kayak pada tarabah bisa tidak, nah itu tawallat namanya. Maka arti perbuatan mubasyarah itu yaitu yang beserta dengan usaha, ikhtiar. Mubasyarah hendak makan maut nasi dulu, nyuap. Seperti gerak kalam pada tangan, bergeraknya pulpen
tangan kita, tangan orang yang menyurat. Dan arti perbuatan tawallat itu yaitu yang jadi daripada perbuatan mubasyarah seperti jadi huruf yang disurat oleh orang yang menyurat. Jadi hurufnya tuh itu tawallat. Jadi maka apabila tetap pada memandang mata hati dan mata kepalamu, sekalian perbuatan yang berlaku di dalam alam itu semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Kita menulis itu mubasyarah, berusaha menulis, hanya ada timbul tulisannya. Bisa juga menulis tapi kalau timbul tulisannya, pulpennya macet. Pulpennya. Nah, nang timbul tulisannya itu Allah juga menimbulkan. Dengan hakul yakin. Semua perbuatan Allah dengan hakul yakin. Jadi usaha, ikhtiar dan jadinya itu Allah semua. Hakul yakin barulah engkau mendapat ma'rifah wahdaniyat af'al dan pana sekalian af'al makhluk. Itu pandangan hati. Maka ketika itu lapaslah engkau daripada syirik. Nah, jangan sampai syirik. Kamunya masih aja lagi usaha kita, hasil kita itu syirik. Syirik HP katanya. Minum obat mampir, makan kanyang aku, gara-gara makan kanyang, syirik. Minum obat hampir sakit kepala, syirik HP. Dan ujub kawas orang. Ini tinggi benar nih pembicaraannya. Dan ujub tuh kawas orang. Gara-gara seorang nih kawa duduk, kawa berdiri, kawa bersepeda, kawa menyupir, ujub. Dan riya, kita lihat orang. Dan sum'ah, minta dengar orang. Dan lainnya. Dan jadi engkau daripada ahli tauhid, hanya jadi ahli tauhid. Hanya masih aja lagi rasa aku, ya enggak. Ada ahli tauhid lagi. Nah, yang sebenarnya lagi muwafaqat ma'rifah engkau dengan Quran dan hadis dan ijma' ulama seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala juga menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, qul kullun min indillahi fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Artinya katakan olehmu hai Muhammad, segala kebajikan dan kejahatan itu daripada Allah Ta'ala. Padang hati. Maka betapakah bagi mereka itu kaum tiada hampir paham mereka itu akan perkataan. Nah, jadi semua an-najat dari Allah Ta'ala. Jadi kita bersyukur diberi Allah kada jahat. Dan lagi sabda Nabi SAW, la tataharraku zarratun illa bi'idnillah. Artinya tiada bergerak di dalam alam ini suatu zarrah juga pun melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Dan lagi kata Sayyidi Umar bin Farid radhiyallahu anhu, walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Artinya jikalau terlintas di dalam hatiku suatu kehendak akan yang lain daripadamu atas khatarku, jikalau dengan lupa sekalipun, niscaya aku hukumkan diriku itu murtad. Hati murtad itu terhijab. Nah, itu orang yang sudah sampai. Rasa sidin nangkawa
Nah itu jadi aku hukumakan diriku di murtad. Padahal semua itu tolongan Allah Ta'ala. Rasa terlintas di hati kan sengaja bahwa kawa seorang nih nang begawi nang mengerjakan nih, nang kawa menyuap nih terlintas kawa baca ram terlintas di hati aku hukumakan di sini aku nih murtad. Jadi orang ini kada pana dalam Tuhan. Jadi hendak lupa dalam Tuhan itu dah awal. Maka nyatalah dengan yang tersebut itu bahwasanya ma'rifah ahli sunnah wal jamaah, makhluk ini tiada sekali-kali mempunyai perbuatan barang yang perbuatan ada ia hanya saja yang berlaku di dalam alam ini semuanya af'al Allah Ta'ala. Maka ketika itu tetaplah Allah Ta'ala wahdaniyah pada af'al, mustahil padanya kamuttasilan. La fa'ila ilallah kamuttasilan pada af'al dan kamuntasilan pada af'al, melainkan yang dapat makhluk ini usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bakas keduanya, ada memberi bakas, dan keduanya itu ta'alluq hukum syara, berhubungan dengan hukum syara. Maka barang siapa yang mengusahakan amar Allah Ta'ala maka dibalas dengan surga, dan barang siapa yang mengusahakan nahyullah Ta'ala maka dibalas dengan neraka. Maka jangan sekali-kali engkau melampaui syariat Muhammadiyah. Jikalau engkau melampaui akan demikian itu niscaya jadi kafir jindik engkau. Ada boleh juga meninggalkan syariat, meninggalkan syariat kafir jindik, kafir jindik pokoknya. Kadang sembayangan lagi Tuhan ini cuma mano kan ada dia. Nah itu jadi kajian Tuhan saja sudah banyak keterangannya di atas, diberikan sidin pulang kafir ke syariat supaya jangan sasar. Seperti kata Sultan Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.